Kalau KW itu kalau udah dipakai berapa kali tuh udah kelihatan tuh ya. Ya bisa sih, bisa kayak gitu juga. Bludis deh. Bludus. Ya benar. Oke, kalian bertiga pernah ketipu nggak beli jersey? Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2 Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dan sekarang kita bersama dengan komunitas jersey kemarin sore. Kita akan ngebahas tentang gimana sih serunya ngoleksi jersey dan cara untuk mengetahui gitu ya gimana jersey itu tuh original atau KW ya atau KW 3 apa KW AAA ya. Dan bersama kita sekarang udah ada Mas Erik, Bang Umar dan juga Mas Edi. Aduh, seru banget ya. Ini di belakang gua udah ada jersey-jersey yang akan mereka jelasin satu persatu nanti ya. Ini ada kemarin yang gue lihat ini Migo ya. Ya, Migo. Udah ada yang punya ternyata di sini. Keren. Oke, Mas Erik, Bang Umar dan Mas Edi nih, jersey pertama apa sih yang kalian punya? Kalau misalnya boleh tahu gitu flashbacknya. Jersey yang pertama pasti KW sih. KW. Kalau yang mulai original? Mulai ori itu lupa kayaknya sih. Mulai yang pertama yang ori jersey apa? Milan kayaknya. Milan ya. Dulu emang umumnya si Edi nih yang ngeracunin Milan ini. Milanisti semua nih kayaknya. Tapi ya cuman bukan buat fans banget gitu enggak, tapi ya punya gitu. Pengen tahu oh ini ori gitu kan. Jadi ngeliat detailnya pasti main KW pasti beda gitu kan. Milan yang kapan tuh? Milan udah lupa sih. Udah lupa ya. Okay. Kalau Bang Umar gimana, Bang? Kalau saya sendiri itu ada Bierhoff yang putih ya LS. Itu udah maksal nggak tahu kemana tuh. Itu yang waktu di Milan? Waktu di Milan terus sama Maldini 2000. Gila ya. Itu yang ori ya. Kalau yang lain ya kayak biasa Seven Star waktu itu Juventus yang away warna biru sih. Oke. Yang LS waktu itu. Iya. Itu zaman-zaman SMP. Kalau Mas Edi? Kalau gua dulu punyanya pertama Milan 2011, nameset Inzaghi kalau nggak salah dulu. Inzaghi ya? Ya 2011. Oke. Nah kalau misalnya gua kan memperhatikan nih ya, komunitas ini kan update terus pasti kan karena tiap tahun ada terus ya. Jersey itu kan pasti kan mereka kan launching. Sekali launching 3 lagi kan, home, away sama third gitu kan. Ini apakah kalian beli semua setiap tahun atau gimana nih? Kalau gua kan kebetulan di sini seller ya. Jadi untuk ngikutin yang terbaru mungkin pasar gua sih di vintage ya. Kalau yang baru nggak tertarik karena emang ngebentuk pasar vintage-nya ini khusus gitu, nggak main yang baru. Jadi lebih kemana ya? Lebih jarang orang yang punya. Terus untuk cuannya juga lumayan enak. Wah, iya kan jelas, udah pasti. Semakin antik semakin mahal ya. Kalau Bang Umar ngikutin nggak Bang? Ngikutin, tapi tetap konteksnya itu kalau saya sih lebih ke desain. Kayak contoh di Milan terakhir mulai dari 2010 ke sini saya belum punya jersinya gitu. Karena desainnya tuh apalagi sekarang kan setiap tahun tuh berubah-berubah tuh. Nah itu yang ngebuat kayaknya nilai prestisiusnya itu nggak ada gitu. Kalau yang dulu-dulu kan bisa sampai 3 musim, 4 musim dengan jersey yang sama. Nah itu udah sesuatu kayaknya ini tim apa sih kok udah ganti lagi gitu. Nah itu yang ngebuatnya sih. Jadi yang sekarang walaupun saya Milanisti juga, saya belum punya jersinya yang baru-baru. Oke. Kalau Mas Edi? Kalau saya sih nggak terlalu ngikutin sih. Kalau buat tiap musim harus punya home away atau third gitu ya. Ya tadi itu karena desain, terus kayaknya juga nggak terlalu banyak historinya kalau itu. Karena nggak menang-menang. Nggak menang juga. beli jersey Napoli berarti. Terus juga ini apa? Biasanya sih nunggu diskonan akhir musim. Oh iya benar. Kalau udah diskonan baru beli. Kalau di awal-awal musim, aduh nanti dulu lah, itu harganya masih tinggi. Ini gue sepakat sih. Kalau Biasanya 30% ya. Kalau akhir musim ini Puma ini kemarin Milan
kena diskonan hampir 70%, buy one get one ini. Waduh, udah diskon buy one get one. Lumayan kan? Banget gitu. Apalagi harganya kan tinggi kan. Ya, Di bener. diskon segitu pasti gede banget potongannya. Iya, bener. Nah, kita ngomongin tentang jersey yang kalian pakai nih. Kan ini tadi Mas Edi Milan ya? Iya. Milan diskon nih. Ini diskonan ini. Jangan kenceng-kenceng Ini diskonnya. tahun berapa? Tahun berapa? Ini 2003. Belinya di mana? Belinya nitip kawan sih di Puma Creo. Di Creo, di Tangerang. Oh, di Ah, Tangerang. Oke. Kalau nah ini nih, ini unik nih. Dia kayak face gitu kan. Ini orang lama juga. Gua bingung nih kedatangan Oliver Bierhoff nih di sini nih. Oke, kalau ini sih Udinese 98, NNS-nya Moroso. Nah, kebetulan dia top skor di tahun tersebut. Jadi ya dapatnya emang sih nunggu emang ada sale, jadi turun harga. Jadi begitu turun harga ya udah langsung digas aja gitu. Oke. Ini lu beli baru-baru ini atau emang udah punya lama, Bang? Belinya baru-baru ini sih, sekitar Baru-baru ini. kurang lebih 3 bulanan gitu sih. Wih, gila. Keren sih ini. Ini Udinese-nya udah Udinese. Gua ngeliatnya jarang banget nih kayak gini nih kan. Udinese 98, 98 ya. kebetulan NNS-nya ori sama patch-nya. Wih, deh, Orisi. Lega Calcio. Ya, anak-anak sekarang mana tahu Liga Italia. Oke, kalau Mas Erik, ini yang dipakai apa? Inggris ya? Ini Inggris 96 euro. Euro ya. Iya, namesetnya Sheringham. Sheringham belakangnya. Iya, Sheringham. Ini Oke. dapatnya di Thailand. Oh, gitu. Gua- Nitip atau beli sendiri? Beli sendiri, karena di sana tempat market tempat gua belanja. Banyak ya Banyak banget. stoknya ya. Oke. Dan itu juga ya patch-nya juga lu dapetnya kayak ori ya itu ya. Enggak, masih enggak. remake ini. Oh, remake Ya, gitu. dari sini lah. Oke, nah kita sebelum nanti kita ngasih tahu ke kalian semua tips untuk ngebedain ori atau enggak, kita mau bahas satu persatu nih. Ini di sini ada Indonesia ya. Nah, ini yang lagi anget-angetnya ini. Nah, yang kemarin yang masuk 16 besar pada akhirnya. Akhirnya. Bonus prestasi terbesar itu. Ya, ini ada dari Mills rilisannya. Ada dua ya, yang home sama yang Sama away. away. Ini boleh dibuka nggak sih ini? Boleh Bang. Coba ya, waduh. Ini waktu itu gue mau beli nih. Cuma sejut. Ti aja lah. Dan ini satu set ya? Terpisah sih sebenarnya. Oh, Belinya terpisah. Oke. Ini ada Arhan. Oke, ini punya siapa nih kalau yang ini nih? Ini punya gue ini Bang. Oh, punya lo ya, Mas Edi ya. Emang suka sama Arhan atau gimana? Adanya yang ini nameset. Oh gitu. Bentar. Ini gua kasih tahu dulu. Ini kan Terpaksa aja. oh, namesetnya ini. Karena nameset yang lain yang bule-bule itu mesti PO dia namesetnya, PO 4 hari. Jadi yang tersedia yang waktu. Ivar Jenner gitu. Nah, Varjener, Oh, ini Hapner. long sleeve lagi ya? Iya. Mahal nih. Oke. Mantap. Iya, ini Oh, enggak. gitu. Oh, jadi kalau mau yang nameset mahal ya? Maksudnya lama juga gitu ya? Kebetulan waktu itu lagi Ini PO. desainnya juga nih. Sama sih sekarang juga lagi PO. Kalau mesen nameset yang bule-bule itu PO. Oke. Terus yang kalau yang ini? Kalau yang ini yang away. Sorry. Oh, ini ada ininya juga ya, ada sertifikat Ya. keasliannya ya. Tanda tanganin oleh Ketua Umum PSSI. Yang lama. Yang lama. Kalau yang ini yang Ini yang- Ini Arhan juga? Enggak, polos masih polos. Oke, keren tuh ya. Oh, ini yang polos Ini ya. Oh, ini. yang kemarin satu-satunya Betul. kemenangan. Ya. Vietnam Asnawi bukan nih? Oh, bukan. Pasti polos, ini desainnya bagus ini. Keren sih. Keren. Oh, kalau ini yang short sleeve-nya ya. Ya, ini yang SS-nya. Oke. Kenapa lu beli dua-duanya Mills dengan apa sih namanya? Dengan paketan yang menurut gue ini kan udah yang paling bagus ya. Ya, ini yang versi PI-nya ya, sesuai PI, dengan player yang issue dipakai pemain. Hmm. Kalau nggak dibeli sayang sih. Edisi Mills kan 2020-2022 ngeluarin 2 tahun lah, dua versi dia. Apa? Dua masa. Oke. Jadi kalau kita nggak sampai beli ini buat kolektor itu sayang lah kalau nggak sampai dibeli. Dan kayaknya juga nanti bakalan langka nih ya. Ya, kebetulan juga kan Prediksi gue nih. udah habis ya kontraknya kalau nggak salah Februari ini ya. betul. Udah diganti. Nanti kan tahun depan aparelnya baru. Maret ya? nanti Aprilnya si Airsport kan, Erigo. Jadi ya kalau gua saran sih ini mesti dibeli. Oke. Dan ini kan aparel lokal juga ya. Ini aparel lokal. Tapi kualitasnya oke ya. Kualitasnya oke dan mulai kena goreng sih sekarang, jadi agak susah nyarinya, terutama yang home ya. Di marketplace itu udah susah nyarinya. Yang dari Mills langsung ya.
sisa size S kalau nggak salah yang ini. Di website-nya juga udah nggak ada kan? Nah iya, kecuali kita belinya di Mills yang langsung ya. Langsung ya. Masih ada kayaknya. Oke. Nah selain Mas Edi, koleksinya juga ada Mas Erik yang ini ngebawa timnas juga. Ini tahun berapa ini Mas ya? 2012 2012 waktu pas AFF. terakhir LA Boy. Ini MB bekas dia. Ini nomor 8 LA Boy. Ada tanda tangannya langsung nih ya. Kakak Eli. Dia pernah main di Lampung lagi ya? Bekas dia nih. Oh, bekas dia. Iya, ini worn ini ya? Worn. Iya, Mas Bon. Match worn ya? Iya. Dia pakai waktu pas lagi? Terakhir ini AFF. Gokil ini ya. Keringetnya. Udah cuci. Keringet udah orang cuci. timur nih. Kemarin nggak sempet dicuci itu jamuran dia. Oke. Ini lu dapetnya udah dapet tanda tangan gini atau terpisah minta tanda tangannya? Dapatnya gini Udah pas ada tanda mau tangan ya? diserahin minta tanda tangan. Oh, belinya langsung sama dianya atau Iya gimana? langsung. Gua kan dulu pas dia jadi pelatih di sini dia gue sering ketemu sama dia, sering minta tanda tangan dulu paling emang banyak banget minta jersey LA Boy ini tanda tangannya. Ya cuman gua doang sendirian yang gerak sinilah. Oke. Dan dia ini ya, maksudnya dia tahu nggak sih lu masih punya baju yang dia pakai gitu? Tahu. Tahu ya. Kemarin pas dia ngasih ini kan sempat video call ngobrol. Nggak gede-gede amat juga badannya ya. Kecil emang langsing kecil. Larinya. Oke. Nah kita bahas ini nih yang belakang nih. Ini ada sama yang kayak lu pakai Mas Erik ya. Ini ada Paul ya, Paul Gascon. Ini nomor 8 Euro juga. Oke, ini ini nih. Ini ngeri nih. Ini nih ya. 98 juara 3 waktu itu. Ya benar. Ini Davor Suker. Ini juara 3 pas pakai jersey UE ya. Ya, ini. Top skornya waktu itu kan, kalau nggak top salah skor ya. Piala Iya, Dunianya Davor Suker dan dengan kualitas yang masih bagus banget. Ini siapa? Askal. Punya Axel ya? Askal. Berapa kali? Ini bagus banget ya, masih bagus kayak gini ya. Ini kalau kalian kalau punya jersey dipakai main bola nggak sih? Dipakai. Kami pasti pakai. Oh dipakai. Kami Pakai. Beneran? Iya. Tapi Nggak cara nyucinya yang harus Nah ini dijaga. nanti gue punya gue punya pertanyaan nih nanti. Oke ini Davor Suker ya. Nah ini Newcastle. Castle 95 kalau nggak salah ya. David Ginola Nah, Wow, Ginola. David Ginola, si gondrong ya. Legend. Ya. si gondrong dari Prancis Ya ya. benar, Prancis. Kayak gini. Ini siapa kalau ini? Axel ya? Oh iya. Axel juga. Dan emang kualitasnya bagus ya kalau dulu. Ya Iya, benar. itu bedanya sama sekarang. Bedanya sama sekarang ya begini. Kalau sekarang tuh Daur kayaknya lah. cuma daur ulang plastik gitu apa? betul. Nostalgia. Polyester itu zaman sekarang udah emang kayak plastik dia. Iya kan? Nah ini dia. Ini nih Michael Essien waktu pas di klub terbaiknya di puncak karir. 2017 ya kalau nggak Persib salah. Bandung. Berarti ya kalau kan? sekarang si zamannya Nenggolan berarti. Nah, Pencariannya di Nenggolan Bayangkara juga. berarti. Itu Bayangkara adalah puncak karir dia. Benar. Oh gitu ya. Masih ada The Jack ini ya. Wah, seru banget ya. Apa kata Asian? Banyak banget nih sponsornya. Tapi dulu pas ada Elia Boy, gue banyak koleksinya Liga Indonesia ya. Oh tuh. Itu pas ada si pelatihnya ini yang dari Persib itu Jajang. Ini Kang Nova. Nova Arianto. Nah, itu sampai gue beli tuh. Oke. Dapat tanda tangan, terus apa lagi tuh? Yang boncel itu. Karamdani. Kan siapa? Sugiono Yang main waktu pas di ini. sama si Noval itu kan itu Waktu di Lampung mereka. Iya, lagi. itu legend semua sampai gua cari semua sampai dapet semua tanda tangannya. Keren. Oh Nah ini Yaris, kita Yaris. kita lanjut lagi ya. Ini ada Ini agak rilisan Udah susah ini carinya. rilisan Dia. terbarunya Jepang 2000. Enggak, ini 2022 ini. 2022 ya. Heeh. Nigo sama Nigo, Nigo. Ini pernah dipakai nggak ya sama mereka ya? Kayak gue Ini cuma buat fashion aja kayaknya. iya kan ya. Gue juga baru lihat ini. Iya ini Enggak dipakai yang Enggak pernah untuk dipakai buat match ini. kolaborasi sama Nigo desainer Jepang yang gue ngeliatnya ini orang-orang ngeliat ini baju bola gitu kan kayak mereka nggak tahu ini. Biasa ada logo bunga-bunganya perasaan deh. Itu Di sini ya? kolaborasi oh ya, Ya, belakang. Ini punya siapa?
Punya Abi. Nyabi. Aku Sabi. Gila. Dapat dari mana, Mas? Oh, waktu di Jepang. Oh, ada cerita itu ke Jepang. Wah, itu tadi Bahaya. Bahaya diceritain, bahaya. Kepancing. Kepancing Ini ntar. Ronaldo ya. Ini Ronaldo 98. 98. Gede banget bajunya. Ya. XL. XL. Zaman dulu memang seperti itu sih. Kayak berat-berat ya kalau zaman dulu ya. Iya. Mereka lebih Sepatunya, lebar. bajunya. Celana pendek. Zaman dulu masih upsize lah, gombrong lah Iya. stylenya. Ronaldo ya cedera waktu itu ya. 2000. Ini sebelum cedera ini. 2001 sebelum. Ini sebelum lagi. Oh, sebelum. Lagi ya, ganas-ganasnya. ganas-ganasnya ini. Lagi ganas-ganasnya. Oke. Sebelum cedera. Kan gabung 97 ya kalau nggak salah. Ini 98. Iya, dia gabung 97 98. Iya benar. Dari Bar. Ini ada Asano. Ini Casano 2010. Tuh, tag pit ya. Heeh. Apa tuh kalau itu? Ini sama kayak yang dipakai pemain. Tapi bukan worn ini. Ini cuman match issue aja ini. Oh, Match issue. oke. Kemarin. Oh, berarti mereka kayak gini ya detail-detailnya ya kalau yang dipakai. Ah, ini yang detail yang dipakai pemain. Kasano. Ini kena setrika apa nih? Emang kayak gitu. Emang gitu. Dia kita biarin juga begini. Setrika lebih hancur lagi. Susahnya ngerawat jersey ya Ini itu kayak pertanyaan gue adalah gue punya ini jersey adek gue ngasih dari Jerman ya, disetrika sama mbak gue. Hancur kayak gini. Emang kayak gimana sih cara ngerawat jersey tuh yang bener tuh? Aduh, kesel banget gak? Kayaknya harus ganti tukang setrika gitu. Dia enak banget nyetrikanya kan. Gimana kalau ngerawat jersey, apalagi yang sekarang kan, yang relatif lebih ringkih gitu. lebih ringkih ya. Iya, apalagi yang PI itu rawan banget. Nah, ini kan PR issue juga kan. Kalau PI, kalau yang replika biasanya dia bordir. Nah, ini gimana cara ngerawat? Kalau gua sih jauh-jauh lah dari setrika. Iya. Terus diapain dong kalau kayak gitu? Dicuci aja? Cuman Cuci, dicuci, direndam. kucek. Nggak dikucek juga sih kalau di rumah itu, cuman direndam, Kasih pewangi. kasih pewangi, Gantung. Gantung. gantung udah. Diangin-angin Kan aja. Angin aja. Iya benar. Nggak ngaruh gitu, nggak disetrika juga. Karena susah lecek kan. Benar. Nggak benar. gampang lecek. Iya, harusnya nggak usah ya. Perlu Iya. disetrika. Iya nih juara Euro kemarin gitu kan. saya Gue minta yang waduh. ininya yang apa? Away-nya Yang home-nya gila-gilaan nih harganya. dan ini sampel ya. Ini masih ya saya Sampel. kayaknya beda. Pokoknya gitulah. Gue kesel banget pokoknya nih. Jauh-jauh lah dari setrika. Jarang terjadi gue punya baju yang punya history gitu kan, dan gue pengen banget. Itu bisa sih Dihilang. bisa ya. Pakai ada jasanya, jasa fill up, jasa remake. Oh gitu. Oh, oke. Nanti gua kesana. Nah, cara ngebedain jersey KW dan juga ori gimana? Yang paling basic deh. dari motif bisa ya, Bang ya? dari motif warna mungkin Iya, bisa. Kalau yang udah terbiasa gitu dari warna, tapi kalau yang dari desainnya itu kadang sempat susah juga. Kalau lihat dari, kalau gua kan seller nih, cuma ngeliatnya dari handphone doang. Dari gambar biasanya. Dari gambar doang. Tapi kan mereka ngasih detailnya tuh emang bener-bener lengkap gitu. Oke. Kalau yang vintage kan jarang pakai barcode lah. Iya benar. Nah, jadi kita harus paham dari detail dari tag leher, terus jahitan, bordir, itu mungkin bisa jadi acuan ke orinya. Dari Tapi tag vintage emang ada yang KW juga? Kan setahu gue susah tuh kalau bikin KW. Banyak. Thailand banyak. 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 Oh gitu ya. Oke. Ternyata itu juga belum tentu ya kalau misalnya itu ya. Iya. Misalnya vintage gitu. Iya benar ya, karena apalagi sekarang udah mulai banyak di repro kan. repro. Di repro, tapi repronya repro yang KW lah. Itu udah mulai banyak nih sekarang. Nah, oke. Nah, pada saat itu juga di 2010-an kita pernah dengar istilah KW Thailand AAA. Ya. Itu gimana itu? Ceritanya apa sih itu sebenarnya? Itu jersey yang seperti apa? Kalau dulu ya masanya itu jersey KW yang paling bagus lah itu. Tapi kan hampir mirip banget kan? Terbagus. Desainnya kalau kita awam ya, awam ngelihatnya wah ini ori nih. Karena ya dari desain, dari segala macam hampir sama. Mirip, yang bedain itu cuma detail-detail
kecil lah sama orinya, sama yang replika ya, terutama yang replika. Kalau yang versi PI kan udah beda level, beda kelas. Jadi kalau dulu 2010, 2011 itu, 2009, 10, 11 lah. Itu kalau kita ngebandingin tanpa kita ngelihat detail ya, kita cuma dibandingin foto tampak depan lah. Yang KWT sama yang replika itu bisa kelihatan ini hampir sama, hampir mirip. Cuman kalau kita kulik lagi detailnya, jahitannya, bordirnya atau barcode-nya, nah baru tuh kelihatan. Kita bisa ngebedain. Oke. Tetap ada pembeda Tetap ya. ada pembedanya. Dan kualitas juga iya nggak sih kalau misalnya Kualitas ya beda. Dari Dari bahan. bahan beda. kalau KW itu kalau udah dipakai berapa kali tuh udah kelihatan tuh ya. Ya bisa sih, bisa kayak gitu juga. Ludis deh. Ya benar. Oke, kalian bertiga pernah ketipu nggak beli jersey? Mau pernah. Gue pernah di Thailand beli kain 1.000 yang datang kaos Nike. Gimana? Beli kain. Beli kain 1.000. 1.000 itu maksudnya sejuta. Yang datang kaos Nike biasa udah jelek lagi. Di Thailand. Iya. Lu kesana? Online. Oh online. Oh belinya dari Thailand online. Resiko ya. Resikonya jual beli online kan. Jangan kapok. Iya. Kalau Mas Umar gimana? Pernah? Belum pernah sih, paling ketukar aja. itu yang paling kadang sering ketukar, jadi yang Gimana punya si A dikirim ke kita, yang B punya kita ke sana. Itu salah kirim Salah aja sih. kirim. Oke. Kalau Mas ini Ya sama Edi. sih. Kita namanya kita beli online kan, kita nggak kenal siapa sellernya, kita cuma tahu via HP misalnya. Lihat gambar, dia bilang ori, ada kita beli. Dia ngirim detailnya, detail ori. Ketika nyampe rumah, ya KW gitu. Ya udah. Kayak gitu gimana? Return apa gimana? Ya udah di blok. Wah, Itu udah hal Uti itu namanya tukang tipu Ya, ya. itu hal lumrah lah kayak gitu. banyak terjadi di dunia online Jual beli gitu. online. Jersey. Iya, Nggak terkadang cuma juga jersey aja sih kayak gitu. ada yang memanfaatin kita udah Iya. deal sama si A, ternyata di ini kayak Instagramnya di ini hack orang, Ya. rekeningnya bukan atas nama si tempat kita beli. Dan itu gue pernah ngalamin sih kejadian itu pas di bulan puasa kemarin. Itu lagi puasa nggak belinya Iya. tuh. Kalau nggak biasa langsung tuh karmanya. Iya, Sedekah, dan sedekah. angkanya juga alhamdulillah nggak Nggak gede-gede banget. gede amat, jadi ya wis lah itu. Itu aja sih. Tapi kalian pasti pernah ketipu ya kalau kolektor ini ya. Kayaknya sih hampir semua kolektor yang jual beli online sering lah udah, bukan hal yang biasa. Hal yang nggak biasa itu udah sering lah kayak gitu. Karena pasti. kuantitas belinya juga tinggi ya. Kalian kan memang jual beli gitu-gitu ya kan. ya bisa ya kayak gitu juga sih memang. Oh tapi yang paling ngeselin tuh gitu pas di foto segala macam original, yang pas datang beda. Itu agak susah. Mau ngelacak udah di Ngelacak udah di blok. udah mau gimana lagi, berserah diri aja. Anggap aja ini apa, sedekah. Dan jangan ngomong-ngomong gitu. Iya, malu ya. Iya benar. Malu. Malunya tuh kenapa bisa ketipu. Kenapa bisa ketipu gitu. Padahal biasa nipu. Oke. Paling jauh beli jersey atau paling susah jersey apa? Mas Erik. Paling susah. Paling susah atau paling yang butuh effort banget deh beli jersey-nya tuh. Entah nabungnya, entah jaraknya. Lagi ngincer Maroko 94 ini. Gila. Maroko 94. Kemarin ada yang posting kalah cepet sih itu. Ya kalah cepet, emang rebutan itu. Sekali posting yang komen ngebui udah 10 orang. Kalau ngebui itu langsung mungkin antrian ke 11 kali. Oke. Itu dari mana? Indonesia? Di Thailand. Aku selalu di sana. Oh, di Thailand. Oke. Kalau Mas Umar? Kalau sekarang lagi hunting Valencia final Champion 2000. Itu sampai presiden Valencia Lampungnya aku DM, ternyata dia juga gak ada punya. Sama Itu yang putih ya? Yang putih, yang Teramitika ya. Sama final Champion 2003 ya Mas ya, yang away. Yang Itu orange. yang putih Milan. Yang putih. Oh, Milan. Oh. Itu lumayan juga sih harganya sekarang, masih di atas 2000-an itu. Kalau Mas Kalau gua yang susah, yang udah gua punya ya, itu susah dapetinnya. Itu ada yang ini Milan 2010 ini, tapi yang versi box set. Itu yang kayak gini. Dia susah nyarinya. Susah nyari yang size besar lah. Kalau pengennya sih kalau sekarang lagi nyari ya sama kayak Mas Umar ini.
yang 2003, tapi yang versi PI ada juga itu harganya udah lumayan. Gue mau nyebut Kalau inceran sih emang banyak sih. Ya, inceran banyak. Banyak cuman- inceran. Kalau emang sukanya yang ke fintech itu apa aja yang gue lihat harga kira-kira masuk di Indonesia gas aja terus gitu. Masalah ini urusan gak laku, pendem aja antar juga laku. Gitu. Nah ini gue yang dari awam ya, kemarin pas lagi Piala Dunia terutama itu ada beberapa jersey yang jadi inceran tapi itu langka banget dan susah banget katanya. Yang pertama adalah Kroasia dan kedua Nigeria. Itu ada yang kalian punya nggak? Kroasia gue sering dapat. Oh sering dapat. Nigeria 2018 itu yang 2018. Naija ya Bi ya? Iya, 2018 itu yang lagi Yang udah mulai desainnya ya aneh-aneh pada tuh. masanya itu ini. Berapa itu? 2018. 18. Yang hijau. Yang hijau itu booming bener itu. Susah nyarinya, sekalinya ada harganya mahal. Kalau Kroasia itu 2018 dia peringkat 3. 3. Ya. Bener ya, yang away ya. Nah, yang itu juga susah. Ya? itu ada tapi mahal. Yang away ya, bukan yang home ya. Nah, iya. Ada tapi mahal. Ada tapi mahal. Sama sih yang Naija itu yang home yang mahal dibanding away-nya, malah yang home yang lebih mahal. Iya karena waktu itu nyari kawinnya aja susah gitu kan. Kawinnya aja kena goreng. Sama kayak ini. Argen 2022 kemarin. Oh yang juara. Yang juara. Itu gilaan. Itu Harganya. harganya kena goreng bener itu. Dari Padahal sebelumnya ini ya lumayan gampang lah ya bisa didapetin ya. sehari sebelum final itu masih ada. Masih ada ya? Harganya masih nggak terlalu mahal lah, masih normal. Pas juara. Pas juara, malam juara, besoknya udah belasan juta itu harganya. Ah, gitu. Iya. Wah. Ada yang jualan sampai belasan juta itu, yang versi PI-nya. Yang replikanya ya sekitar 2. Iya, replikanya aja 2.000-an lebih. Padahal di retailnya masih di bawah sejuta itu. Bener-bener kena goreng harganya. Ya emang berarti kan ada isu-isu Nah, atau berita ya, atau prestasi ada. itu bisa bikin satu jersey itu berubah. Mahal, iya bener. Berubah ketika klub itu menjuarai. Oh, oke. Argentina sih gue yang ini karena kan gue ngeliat banyak juga gitu. Argentina kan banyak banget kan kemarin Iya. itu kan. Argen itu sih yang kerasa bener harganya berkali-kali lipat. Dari yang 2012, 2011, 2012 itu kan diskonan ya. Nike lagi diskonan di sini banyak. Harga yang cuma 100-an ribu. Ketika Argen itu juara bisa jadi 800-an itu harganya kan udah gila-gilaan. Nah, itu tadi nilai prestisisnya Benar-benar ada gitu. historinya, gitu ada historinya. kan. Ini Messi-nya. Nah, apalagi kalau udah berhubungan dengan Messi dan Ronaldo udahlah. Oh, udah itu ya. Harganya udah. Gitu ya? Apalagi mau pensiun kan, udah bakal susah lagi nanti nyarinya. Berarti kayak Al Nassr juga kemarin langsung rame. LA Galaxy gitu-gitu. LA Gara-gara Galaxy ada ya. 2 orang pindah ini. LA Galaxy juga iya. Pasti harganya tinggi itu. Ngaruh ya langsungnya. Ngaruh. Tapi Nggak masuk Indo juga kan, nggak masuk market Indo kan. Kecuali yang LA Galaxy kok LA Galaxy. Miami. LA Galaxy lagi. Inter Miami musim ini kayaknya masuk Adidas Indonesia. Oke. Jadi harganya mungkin nggak kena goreng kayak musim sebelumnya sih. Oke. Nah, kalau menurut kalian bertiga di Lampung orang-orang udah pada sadar belum tentang jersey yang original dengan harga yang ternyata mahal belasan juta ini? Kalau Udah pada notice belum sih? kalau notice iya ya, mungkin iya sih. Cuman kalau masalah harga, namanya hobi kan nggak bisa ditakar ya. Mau murah mau mahal, kita nggak bisa ngebilang barang ini murah atau mahal. Itu kan tadi karena kita udah hobi suka, nggak ada apa ya, nggak ada takarannya untuk masalah harga. Kalau suka ya udah suka gitu loh. Oke. Kalau Mas Erik gimana? Ya sama aja sih. Kalau udah suka gimana ya, udah hobi juga emang. Lu pernah ngejual paling mahal berapa Mas Erik? Rate-nya gitu. Baru kemarin ngejual itu Ronaldo 5 juta. Yang mana? Sporting Lisbon Sporting 2001. Lisbon 2001 lah. Debut dia pertama itu. Iya. Iya. Wah, gila ya. Itu rebutan itu. Itu lu bisa ngejual 5 juta ya? Iya. Enak juga ya kayaknya. Itu gue posting di 2 grup di luar negeri.
nggak ada yang nyantol. Ini di pokoknya 2 grup ini ya, di luar negeri nggak ada yang nyantol. Iseng posting di Facebook beranda sendiri. Yuk tetap harganya harga gue jual keluar gitu kan. Dolar. Nah, tapi rupiah kan Iya. gitu 5 juta. Nyantol ada yang mau langsung. Ya sudah, itu 2 itu gua Itu jual. nomor 28 itu. 28 sama 29 jual 2. Lu punya 2. Iya langsung gua jual. Lumayan ya nyayur ya. Oke. Nah kalau untuk beli-belian kayak gini, untuk hobi kayak gini kan lumayan ya ternyata ya. Ada budget nggak yang kalian siapin gitu? Atau emang sesukanya aja lah, atau ya ininya guanya aja lah gitu. Pas lagi ada ya ada gitu. Atau emang harus Kalau budget diada-adain. khusus itu nggak ada sih. Ya itu tadi namanya kita sudah suka udah hobi gitu kan, ngeliat barang, terus kebetulan dananya ada, ya udah gas aja. Iya. Karena kebetulan juga kan komunitas jersey kan banyak nih, nggak cuma di sini aja, di Jabodetabek udah banyak bener tuh ngejamur. Jadi ya anak-anak jersey ini udah saling kenal lah udah, walaupun hanya via sosmed ya, tapi kita udah banyak kenal. Jadi ya link-link jersey itu udah ada lah. Jadi kita bisa dapat harga yang masih masuk akal lah, nggak yang kena goreng-goreng amat. Walaupun ada harga yang kena goreng, kita bisa dapetin harga yang masih wajar lah. Masih wajar ya. Oke. Kalau Mas Umar ada nggak budget yang disiapin khusus gitu? Kalau budget yang khusus sih lebih ininya nggak ada ya. Cuman ketika tadi masih dibilang ketika kita ada budget terus yang kita incer itu ada, otomatis langsung kita beli sih. Langsung tergerak ya. Iya. Jarinya tuh otomatis Benar. nanya dulu ya kan. Karena kan terkadang gini juga, mungkin kita aja sebagai kolektor kan mungkin dulu yang range harganya mungkin di bawah 500, mungkin mulai bergeser gitu kan. Oh ternyata ini udah banyak beredar kain-kain seperti ini gitu, mungkin beralih lagi ke yang Naik lagi. naik naik vintage kelas. dikit gitu. Benar. Itu pasti akan ke arah situ sih. Iya. Pasti semua itu. Iya. Emang kayak gitu Mas Erik ya. Pertamanya ya udah beli yang pasaran dulu gitu. Iya, Iya. benar. Itu awalnya gitu, Awalnya yang gitu. murah, yang ori yang 100 apa 200 apa Namanya 300 gitu kan. Racun. Keracunan. Ketika udah nyoba yang vintage, cuannya gede juga, ketagihan, keterusan lama-lama. Jadi ya udah kita bentuk aja yang vintage aja udahlah gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong soal yang vintage nih, sekarang kan balik lagi kan trennya kan. Iya. Blokor nih kan Blokor, bener. lagi mulai lagi. Terus orang-orang juga udah dengan bangga gitu ya pakai jersey klasik gitu ya. Ini nih sebenarnya kalian tuh udah prediksi belum sih? Kan kalau kalian kan udah pada punya dari dulu kan? Iya, iya. Atau emang baru-baru juga nih sekarang ngoleksi klasik gara-gara trennya kayak begini? Udah lama sih. Udah lama Dari gitu. lama. Oke. Dan apa pendapat kalian ngeliat anak-anak baru-baru sekarang? Iya. Kita kan baru kemarin sore. Iya, kita juga anak baru. Sama berarti ya. Kalau ngeliat tren sekarang sih seneng sih sebenarnya, seneng. Artinya jersey ini udah mulai jadi tren lah. Kita yang dulu susah aksesnya nyari jersey, sekarang jadi tren. Otomatis kan pasarnya berkembang nih, banyak. Kita bisa nyari itu di mana-mana. Jadi ya kebantu juga sih dengan influencer yang tadi Axel bilang itu. Mulai ngegoreng jersey itu kita sebenarnya kebantu. Artinya pasar itu mulai kebuka. Jersey ini udah mulai banyak dikenal orang. Oke. Berarti Mas Erik makin enak ya jualannya. Paling enak. Paling enak. Oke, kenapa orang harus pakai jersey original? Malu lah pakai Ayo dari Mas Erik dulu, kenapa Mas? Ya mungkin kalau sekilas, kalau yang nggak ngerti, yang awam mungkin kalau pakai KW mungkin nggak ketahuan kali ya. Kalau ketemu yang sepuh mungkin Mata-mata takut juga. elang ini kan. Ketemu sepuh, ih KW kan malu juga. Ya mungkin ya bagus untuk di badan juga, enak di sini yang ori. Yang iya sih ya. Itu beda. emang kualitasnya beda. beda. Kalau Mas Umar gimana Mas? Kenapa harus beli jersey original? Di satu sisi makainya nyaman, terus di satu sisi lebih wah aja ketimbang mungkin sepapasan atau bersanding sama yang KW. Itu kelihatan banget sih ininya. Gitu. Kualitas orangnya juga ya. Iya. Oke, kalau Mas Edi gimana Mas? Ya itu sih malu lah pakai KW. Terus
kebanggaan juga kan kita pakai jersey original. Kemudian jersey ini kan bisa buat investasi. Kita pakai. Iya nih bener. Yang intinya sih hobi ini bisa jadi investasi juga sih, bisa menyenangkan lah. Jadi kita beli jersey ini sekarang nih. Kalau kita pakai KW, kita beli jersey KW nih. Makin lama makin harganya udah nggak ada harganya. Kalau kita beli yang ori bisa jadi kan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan bakal naik lagi. Kita saatnya kita ada kebutuhan nih, kita kepepet nih butuh dana, bisa kita jual. Nah ini banyak nih pemain timnas yang nyesel ya, yang sekarang hidupnya Nah, kadang-kadang bener sih. yang biasa-biasa aja gitu kan, terus gue nyesel dulu punya jersey yang gue pakai ya kan, tapi akhirnya sama dia cuma dikasih atau Ya. apa gitu, ternyata di luaran sana jersey-nya tuh udah berkali-kali lipat Ya harganya. benar. Gitu ya. Indonesia juga termasuk ya. Untuk Indonesia tahun-tahun ini harganya mulai meningkat. Oke. Untuk tahun-tahun kemarin masih standar ya, masih agak sedikit ketinggalan dibanding negara tetangga gitu kan. Kalau sekarang udah beda 11-12 lah ya sama negara tetangga. Negara tetangga mana nih? Bisa Malaysia, Thailand gitu. Oke, yang memang industri juga udah maju ya. Oke, kalau kita sekarang udah mulai nih ya. Dan jersey timnas ini udah mahal-mahal nih sekarang. Termasuk yang lokalan juga udah mulai tinggi-tinggi ya Bang ya. Iya, Harga benar. kayak sering nanya-nanya kayak Persik Kediri itu kan salah satu idolaku juga. Waduh, yang zaman dulu ya. Yang gudang garam yang Christian itu Gonzalez. itu bisa sampai 1.800 harganya. Sekarang. Iya. Ini Asian ini udah mahal ini. Ini Heeh. yang ini. Ini nggak 1.000 mungkin nggak dilepas tuh sama si Abi tuh. Iya. Ini player. Ronaldo lah 1.000. Oke. Pesan buat orang-orang yang masih pakai jersey KW. Silakan. Ayo. Beralihlah, gantilah. Pakai yang ori, harga juga kan, apalagi kalau sabar nih nunggu akhir musim. Itu diskonan murah kok, nggak terlalu, bisa terjangkau lah. Kita nabung, ntar di akhir musim kita beli, itu masih masuk akal kok. Masih. Daripada pakai KW nggak ada harganya lah. Iya, pakai KW itu. Dan kalau mau dijual lagi juga kayaknya Ya nggak- bener, Nah, ini dijual lagi bisa. nggak terlalu laku lah. Oke. Mas Umar, kenapa orang-orang harus beli pakai original nih? Kalau aku sih gini, kalau bisa original kenapa harus KW? Itu aja sih. Oke. Nih yang pakai KW. Oke, kalau Mas Erik apa pesan buat mereka-mereka yang masih Ya original itu murah kok, nggak mahal. Buktinya datangnya ke Batam 20-30 original dapat kok. kalau bisa ngaduknya? Iya. Dijual lagi 1.000 bisa dapat. Iya. Berarti emang lu juga sering Iya, ya? gua 2 tahun di Batam, baru ini balik ke Lampung baru sebulan. Wah, gokil. Oke, thank you banget buat kalian bertiga. Ini luar biasa, banyak banget insight yang bisa kita dapetin dari komunitas jersey kemarin sore teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kalian juga pengen tanya-tanya seputar jersey ataupun ini nanya KW atau enggak gitu ya, bisa ke Instagram kalian ya. Iya. Bisa Di mana? di DM aja ke Instagram jersey kemarin sore, nanti Oke. dibalas kok. Dibalas. Adminnya ramah. Biasanya kadang kalau punya kamu itu ternyata barang bagus ditawar loh saya sama admin. Kan tadi cuma nanya ini KW apa asli gitu kan. Ya udah dilepas berapa nih? Oke, thank you banget buat Mas Erik, Mas Umar dan juga Mas Edi. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Dan itu dia tadi teman Pro 2, ini semua juga udah dijelasin koleksi-koleksinya ngeri-ngeri banget. Dan buat kalian semua yang pengen tahu juga, itu tadi udah ada Instagramnya dan bisa langsung silaturahmi sama mereka, oke? Karena juga banyak banget ya kegiatan-kegiatan kalian yang kalian bikin gitu kan. Iya. Nobar, main bola ya. Kegiatan positif lah. Rame. Positif. Ya udah deh, pokoknya buat kalian semua jangan lupa juga untuk download RRI Digital karena kamu juga bisa dengerin semua konten kita dan tonton semua podcast kita di situ di Play Store dan juga App Store. Dan ini waktunya gue untuk pamit undur diri dan kita ketemu lagi dengan narasumber lainnya dan juga topik yang lainnya. Tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Bye bye. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.